domain internet Indonesia. Indonesia Menyapa Malam masih terus menemani Anda pendengar. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan bahwa program bantuan Presiden atau Banpres produktif atau bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta yang diberikan kepada pelaku UMKM direncanakan diperpanjang hingga tahun depan atau minimal pada kuartal 1 2021. Dan terkait rencana tersebut ingin dilakukan karena memang melihat jumlah peminatnya masih cukup tinggi, di mana Kementerian Koperasi dan UKM mendata ada sebanyak 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan tersebut. Nah, sementara sejumlah pelaku UMKM yang ditargetkan untuk menerima bantuan ini hanyalah 12 juta pelaku usaha. Nah, untuk membahas terkait BLT UMKM akan diperpanjang, kami sudah tersambung dari Gumregah Bakti Nusantara atau GBN Ali Mahsun Embiomed. Pak Ali, selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Pak Ali, penilaian dari Pak Ali terkait penyaluran BLT UMKM yang berjalan selama ini seperti apa, Pak Ali? Yang pertama, BLT 2,4 juta per UMKM yang telah tersalurkan menurut laporan pemerintah sudah sebanyak 12 juta UMKM. Bagi yang menerima sangat bermanfaat untuk mendongkrak usaha para pelaku UMKM di negeri ini, ya. Dan saya dapat laporan dari berbagai daerah, berbagai wilayah. Yang pertama, masih banyak tidak tepat sasaran, Mbak, ya. Jadi ada yang sudah meninggal, ada yang sudah mendapatkan kredit dari bank BUMN yang tidak memenuhi syarat. Bahkan banyak nasabah-nasabah BRI, BNI atau Mandiri yang mendapatkan bantuan ini. Semestinya ini tidak boleh begitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga mendengarkan dan melihat laporan di medsos maupun secara langsung ucapan terima kasih para UMKM kepada pemerintah atas Banpres ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini di Pro 3 RRI, saya sampaikan mohon kepada Presiden, yang paling penting hari ini adalah efektivitas dan tepat sasaran, begitu ya. Tidak ada gunanya kalau pemerintah menyampaikan ada 12 juta yang sudah tersalurkan, namun masih banyak salah sasaran. Kemudian kedua, untuk menghindari penyalahgunaan di berbagai tempat di lapangan, seyogyanya pemerintah menggandeng organisasi atau lembaga yang selama ini menaungi mereka. Karena begini, Mbak, dana 2,4 juta untuk usaha mikro itu sangat besar jumlahnya dan sangat bermanfaat untuk mendongkrak usahanya, khususnya di era resesi ekonomi hari ini. Namun kalau ada penyalahgunaan yang tidak kita harapkan, maka dana ini juga akan sia-sia hangus di tengah jalan, begitu, Mbak, ya. Ya, Pak Ali, kalau sejauh ini kan ada juga yang mengatakan bahwa tidak tepat sasaran. Sebenarnya di mana yang harus diperbaiki agar sasarannya ini yang menerima bantuan BLT ini bisa benar-benar yang membutuhkan, khususnya UMKM, begitu? Yang pertama, saya minta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, untuk tidak alergi melakukan pembaruan data. UMKM di Indonesia ini kan ada 64 juta, di mana yang 61 juta itu usaha mikro, yang menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, itu hanya memiliki kekayaan maksimal 50 juta, di luar rumah dan di luar tempat usaha, serta omsetnya tidak boleh lebih dari 300 juta. Nah, ini mestinya yang harus mendapatkan bantuan 2,4 juta per UMKM itu dengan syarat mereka tidak memiliki pinjaman kredit di bank BRI, BNI dan bank yang lain,
KUR dan yang lainnya begitu Mbak. Oleh karena itu saran kami dari Gubernur Bakti Nusantara, saya selaku Presiden GBN, pemerintah melibatkan kelembagaan yang selama ini menaungi dan mengetahui UMKM di wilayah teritorial masing-masing. Yeah. Satu, harus melibatkan RT dan RW, gitu ya. Tidak boleh dipotong langsung ke kelurahan. Nanti data yang dipakai data lama, sehingga yang meninggal bisa dapat, yang sudah dapat kredit dapat dan sebagainya. Kemudian kedua, melibatkan organisasi-organisasi atau lembaga yang menaungi. Misalkan ada Gubernur Bakti Nusantara, ada Asosiasi Pedagang Kelima Indonesia, ada Asosiasi Pedagang Pasar, dan yang lainnya begitu. Dengan adanya pelibatan dari partisipasi masyarakat, kemudian lembaga organisasi yang selama ini menaungi UMKM, kita berharap Banpres ini tepat sasaran, efektif dan tidak ada penyalahgunaan, Mbak, begitu. Baik, tapi sejauh ini kan ada juga beberapa UMKM yang belum memiliki surat keterangan usaha, begitu Pak Ali. Bagaimana caranya ini agar mereka juga bisa lebih mudah mendapatkan dan bisa mendapatkan bantuan ini? Saya kira persyaratan untuk surat izin usaha itu bisa diganti dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau kepala desa tempat mereka berdomisili usahanya masing-masing. Dan itu sangat mudah. Sekali saya dapat laporan bahwa kepala desa maupun lurah di berbagai wilayah sangat memberikan perhatian secara khusus begitu. Jadi yang paling penting adalah pemerintah tidak alergi memperbarui datanya berdasarkan ketentuan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Jadi yang betul-betul dapat ya usaha mikro. Usaha mikro itu ya omsetnya tidak boleh dari 300 juta per tahun begitu ya. Kemudian kedua, pemerintah harus melibatkan organisasi lembaga yang selama ini menaungi seperti API, GBN, ada APSI, ada IKAPI, kemudian ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah, kabupaten kota harus melaporkan kepada publik secara transparan atas nama-nama yang mendapatkan bantuan Presiden 2,4 juta per UMKM. Sehingga rakyat pun, masyarakat pun, dan lembaga-lembaga yang hari ini berpihak sama pemberdayaan ekonomi rakyat, itu bisa mendapatkan laporan secara benar dan baik begitu. Kita tidak ingin, yang sudah meninggal masih dapat, yang dapat KUR masih dapat, dan ini sebagian besar terjadi di berbagai daerah gitu ya. Gitu. Ya, Pak Ali, tapi sejauh ini lembaga-lembaga yang memang bisa dikatakan juga mungkin bisa mengambil data dari lembaga-lembaga tersebut, komunikasi sejauh ini dengan Kementerian Koperasi dan UKM bagaimana Pak untuk mendata beberapa para pelaku UMKM? Sudah cukup bagus tidak? Kita sudah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi baik dengan Kementerian Koperasi, dengan Dinas Koperasi, Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh tanah air gitu ya. Namun lagi-lagi masih ada barrier, ya, masih ada hambatan-hambatan di titik-titik tertentu. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah mengambil sebuah sikap memperbaiki apa yang telah dilakukan sampai hari ini, November tanggal 12, di mana Pak Teten kemarin mengumumkan bahwa karena ada 30 juta usaha mikro yang sudah mendaftar ke Kementerian Koperasi, maka akan diperpanjang minimal di kuartal pertama tahun 2021. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah untuk membangun komunikasi dua arah. Jadi, pemerintah, Dinas Koperasi Kabupaten Kota, dengan organisasi atau lembaga yang menaungi UMKM dari berbagai profesi yang ada di kita ini, untuk mencocokkan data yang ada di lapangan. Karena data yang ada hari ini banyak yang sudah usang, Mbak, ya, sudah sekian tahun yang lalu. Saya jujur saya sampaikan di publik bahwa di Kabupaten Tegal saja di Jawa ini, itu ada yang sudah meninggal mendapatkan bantuan.
Kemudian yang mendapatkan dana KUR, program pemerintah juga sebagian besar mendapatkan bantuan. Jangan sampai ada kesan bahwa Banpres ini adalah ada hal-hal tertentu dari lembaga perbankan yang selama ini menyalurkan kredit kepada rakyat, dan itu bisa menjadi sebuah, dalam tanda petik, uang untuk menanggulangi cicilan yang hari ini memang terhambat karena ada resesi ekonomi akibat pandemi corona. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah lebih strik lagi dari sisi persyaratan, melibatkan stakeholder yang lain, dan kemudian seleksinya juga harus super ketat. Karena kalau salah sasaran sedikit saja, omsetnya lebih dari 300 juta, itu sudah menyalahi ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan ini sangat tidak kita harapkan gitu, Mbak. Iya. Pak Ali, sejauh ini hambatan-hambatan untuk titik-titik tertentu itu apa saja kalau dari Gumregah Bakti Nusantara melihatnya? Yang pertama, masih ada barier atau keengganan dari dinas-dinas koperasi kabupaten kota, untuk membuka opportunity ini secara transparan kepada masyarakat, Kemudian kedua, masih ada hambatan komunikasi. Tatkala lembaga-lembaga atau semacam Gumregah Bakti Nusantara atau Asosiasi Bidang Kelima Indonesia atau IKAPI membangun komunikasi dengan mereka, gitu ya. Kita tidak ingin bahwa yang tersampaikan ke publik ternyata jauh dari kenyataan di lapangan, begitu Mbak. Ya. Dan apa tanggapan dari para UMKM atau pelaku UMKM sejauh ini melihat hal-hal tersebut, Pak Ali? Yang pertama, seperti saya katakan tadi, bagi yang menerima Banpres ini, mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah. Karena 2,4 juta itu bisa untuk menggerakkan kembali usaha yang selama ini mengalami hambatan bahkan tidak jalan akibat pandemi corona. Namun banyak laporan yang masuk kepada saya sebagai Presiden Gumregah Bakti Nusantara, banyak UMKM yang sudah mengajukan memenuhi syarat hari ini juga belum mendapatkan, begitu. Jadi contoh di Kabupaten Bone misalkan yang diusulkan 7.000 dapatnya cuma 200. Sehingga ini menjadikan persoalan baru di lapangan dan kita juga tidak ingin persoalan ini menjadi hal-hal yang bisa membuat masyarakat makin tidak percaya kepada pemerintah atau makin tidak percaya dengan organisasi yang menaunginya, gitu. Baik. Gitu. Pak Ali, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Pro 3 malam hari ini, Pak Ali. Sehat selalu. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Gumregah Bakti Nusantara atau GBN Ali Mahsun M. Biomed yang memang juga mengomentari mengenai perpanjangan BLT yang akan dilakukan oleh pemerintah.